Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Majmu' Syarah Muhadzab ini. Sekarang bagian penjelasan masalah atau pembahasan masalah tentang orang yang sabar, orang yang bepergian dalam bulan Ramadan, dalam bulan puasa Ramadan. Ini masalah yang keempat. Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala mengatakan, idza safarul muqimu fala fahal lahul fitru fi dzalikal yaum. Idza safarul muqimu, jika seorang yang mukim, seorang yang berada di rumah ketika berpuasa, kemudian dia hendak bepergian ke tempat yang jauh karena suatu keperluan, dia hendak bepergian ke tempat yang jauh. Fahal laul fitru fi dzalikal yaum, apakah boleh ia tidak puasa pada hari itu? Lahu arba'atu ahwalin, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ada empat macam ya. Ahaduha ayyabda as-safara bil laili wa yufariqu umranal baladi qabla al-fajri falahul fitru bila khilafin. Yang pertama, ia memulai berangkatnya pada malam hari. Ini macam yang pertama ya. Ia memulai bepergiannya, mulai berangkatnya, meninggalkan rumahnya pada malam hari. Wa yufariqu umranal baladi qabla al-fajri, dan ia meninggalkan perkampungannya sebelum subuh. Falahul fitru bila khilaf, maka yang demikian itu boleh tidak berpuasa. Bila khilafin, tanpa perbedaan pendapat ulama. Itu satu ya. Seorang yang mukim, kemudian dia hendak bepergian ke suatu daerah yang jauh ya, yang lebih dari 90 km ya. Itu boleh dia tidak berpuasa pada saat itu kalau ia perginya pada malam hari sebelum subuh dan meninggalkan perkampungannya sebelum subuh. Itu boleh tidak berpuasa pada hari itu. Atsani alla yufariqal umrana illa ba'dal fajri, famadhabus syafi'i al-ma'ruf min nususihi wa bihi qala Malik wa Abu Hanifata laisa laul fitru fi dzalikal yaum. Ini bagian yang kedua, macam yang kedua ya. Orang meninggalkan perkampungannya setelah subuh ya. Orang itu meninggalkan perkampungannya, meninggalkan daerahnya setelah subuh. Madzhabus Syafi'i al-ma'ruf min nusuhi, maka menurut madzhab Syafi'i yang terkenal di dalam nas-nasnya, dan demikian juga pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, laisa lahul fitru fi dzalikal yaum, ya, tidak boleh tidak berpuasa pada hari itu. Dia harus berpuasa pada hari itu. Tidak boleh meninggalkan puasa. Jadi orang yang meninggalkan daerahnya setelah subuh, ya tidak boleh meninggalkan puasanya, harus berpuasa. Itu menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Hanifah. Wa qala al-Muzanni laul fitru. Menurut Imam Al-Muzanni, ini salah satu murid Imam Syafi'i rahimahullah, boleh al-fitru ya. Boleh
berbuka puasa, boleh tidak berpuasa. Wa huwa madzhabu Ahmad wa Ishaq, itu juga adalah mazhabnya Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Wa huwa wajhun dhaifun, menurut Imam Nawawi itu adalah pendapat yang lemah. Haka wasabuna min ghairil muzani min asabin aidon. Menyebutkan juga ashab kita, ya, sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Syafi'i, min ghairil muzani, selain al-Muzani juga ada sahabat-sahabat Syafi'i yang menceritakan, yang membahas soal itu, yang membahas tadi bahwa kalau seseorang pergi dari rumahnya karena suatu keperluan ke tempat yang jauh, yang lebih dari 90 km, perginya meninggalkan kediamannya itu setelah fajar, setelah sholat subuh, maka dia tidak boleh, maka dia tetap harus berpuasa dan tidak boleh meninggalkan puasanya. Wal madhab al-awal, madhab Syafi'i yang benar adalah yang pertama itu, yang mengatakan bahwa tidak boleh berbuka, ya. Kalau kata Al-Muzani dan teman-teman, boleh. Kata pendapat Imam Syafi'i yang benar adalah dia tidak boleh tidak berpuasa, dia harus berpuasa. Fa'ala hadza law jama'a fihi lazimahul kafaratu li'annahu yaumun min ramadhana wa huwa shaimun bihi sauman la yajuzu fitruhu. Dengan batas dasar ini, maka kalau jama'a fihi, kalau ia melakukan melakukan hubungan badan dengan istrinya pada hari itu, lazimahul kafaratu, maka dia wajib membayar kafarah, ya, kafarah jima, li'annahu yaumun min Ramadan, karena itu adalah hari daripada bulan Ramadan, sedangkan ia dalam keadaan berpuasa statusnya, yang tidak boleh fitruhu, tidak boleh tidak berpuasa. Kalau kasusnya seperti tadi, seperti itu. Wa dalilul jami fil kitab, dalil semuanya itu adalah dalam Alkitab, maksudnya dalam madzhab Syafi'i. Qala sahibul Hawi, berkata pengarang kitab Al-Hawi, waqila annal muzanniya roja'a an hadzal manqul anhu. Dikatakan bahwa Imam Muzani mencabut pendapatnya tadi. Katanya di kata-kata sahibul Hawi, kata pengarang kitab Al-Hawi, Al-Muzani yang membolehkan kasus yang demikian itu, yang orang yang bepergian setelah fajar dan dia boleh tidak berpuasa, Imam Muzani berpendapat demikian, tapi kemudian Imam Muzani mencabut pendapatnya itu. Waqala idribu ala qoli, kata Imam Muzani, tinggalkan, buanglah perkataan itu, anggaplah bahwa aku tidak pernah mengatakan itu, kata Imam Muzani. Qala Sahibul Hawi, berkata Sahibul Hawi, wa kana ihtaja bi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fati minal madinati shaiman hatta balagha qira'al ghamim aftara fa dhanna annahu aftara fi nahari. Dia berhujjah, ya, dia berdalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat, pada suatu waktu, beliau kharaja amal fati, beliau keluar dari rumah pada amal fati, pada tahun pembebasan Mekah dari Madinah. Beliau shaiman, beliau sedang berpuasa. Pada saat itu bulan puasa, beliau menuju amal fati, menuju pembebasan kota Makkah, pergi dari Madinah, beliau berpuasa. Hatta balagha qiral ghamim, sehingga sampai ke qiral ghamim, aftara, beliau membatalkan puasanya. Fadhanna annahu aftara fi nahari, beliau mengira beliau itu pada saat itu tidak berpuasa. Beliau mengira bahwa saat itu beliau tidak berpuasa. Wadal hadis fi sahihain, itu yang dijadikan dalil oleh Imam Al-Muzani, ya, oleh Muzani, itu yang dijadikan dalil. Wadal hadis fi sahihain, tapi tadi dikatakan, ya, bahwa Imam Al-Muzani mencabut pendapatnya itu. Wadal hadis fi sahihain, hadis ini ada di dalam sahihain, ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tadi disebutkan Qiro al-Ghamim, ya, di Qiro al-Ghamim, suatu perkampungan Qiro al-Ghamim namanya Indah Usban, terletak di Usban, baina wa bil Madinah nahwa sab'ata ayyam,
antara Utsman dan Madinah itu ada di perbatasan Madinah ya. Antara dari Madinah ke Utsman itu kalau perjalanan kaki itu 7 hari, au thamaniyah atau 8 hari. Falam yuftirin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumi khuruji, dan Nabi tidak berpuasa ketika beliau meninggalkan kota itu. Wallahu a'lam. Itu pendapat yang kedua. Ats-tsalisu, pendapat yang ketiga. Ya, bahasan yang ketiga. Macam yang ketiga maksudnya. Jadi yang pertama tadi dia berangkatnya setelah fajar. Yang kedua dia berangkat sebelum fajar, itu ada hukumnya masing-masing. Ini yang ketiga sekarang. Ayan wiyas siyama fil laili thumma yusafiro wala ya'lamu hal safara qabla fajr ubadahu. Ada lagi macam yang ketiga, orang yang niat puasa pada malam harinya. Ia niat berpuasa pada malam hari. Summa yusafiro, kemudian ia musafir, kemudian dia pergi dari situ, dari rumahnya. Wala ya'lamu hal safara qabla fajr, dan dia tidak tahu ya, kapan dia berangkatnya itu, apakah sebelum fajar atau sebelum subuh atau setelah subuh. Dia ragu, tadi saya berangkat ini sebelum atau setelah subuh ya gitu. Dia berniat berpuasa pada malam harinya. Qala Suaimari wal Mawardi wa sahibul bayan wa ghairuhum laisa lahul fitru li'annahu yasuku fi mubihil fitri wala yubahu bisyak. Kata Imam As-Suaimari dan Imam Mawardi dan pengarang kitab Al-Bayan dan yang lain, laisa lahul fitru, dia tidak boleh meninggalkan puasanya, tidak boleh membatalkan puasanya. Mengapa? Li'annahu yasuku fi mubihil fitri, karena dia ragu tentang alasan yang membolehkan berbuka, membolehkan membatalkan puasanya. Wala yubahu bisyak, sedangkan tidak boleh berbuka dengan keraguan. Sedangkan melaksanakan ibadah itu tidak boleh dilaksanakan dengan keraguan. Macam yang ketiga tadi, orang pada malam harinya dia berpuasa, berniat untuk puasa, kemudian pergi dari rumahnya, tapi dia ragu apakah dia pergi tadi sebelum atau setelah fajar. Kata Imam As-Suaimari dari Imam Mawardi dan barang kitab Al-Bayan dan lainnya, itu tidak boleh dia membatalkan puasanya karena dia ragu. Sedangkan ibadah tidak boleh dilaksanakan dengan bisyak, dengan keraguan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan besok kepada bahasan masalah yang terakhir, masalah yang keempat. Wallahu a'lam bishawab.